Hai, Anda orang baik dan hebat, ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Rusid. Kali ini saya akan membahas bagaimana HRD bisa meningkatkan pemahaman bisnis. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. HRD atau sumber daya manusia dapat meningkatkan pemahaman bisnis melalui berbagai cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang efektif, seperti adanya pelatihan dan pengembangan. Dengan mengikuti pelatihan bisnis yang komprehensif untuk memahami dasar-dasar bisnis, strategi keuangan, pemasaran, dan operasional diharapkan dapat lebih memahami bisnis. Ini bagaimana implementasinya, bisa mengikuti kursus, seminar, workshop tentang manajemen bisnis, keuangan, strategi di lembaga pendidikan, atau konsultan terpercaya, mengadakan sesi pelatihan yang dipimpin oleh eksekutif senior atau konsultan bisnis, kemudian bisa juga melalui studi kasus dengan menganalisisnya. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman tentang model bisnis, pendapatan, dan profitabilitas, memahami bagaimana keputusan HRD mempengaruhi bottom line perusahaan. Bisa juga dengan teknik atau dengan mekanisme rotasi pekerjaan, yakni pindah ke berbagai departemen untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana bisnis beroperasi. Implementasinya bisa juga dengan penempatan sementara, jadi berpindah dari bagian satu dengan yang lainnya tapi hanya sementara, atau juga bisa mengerjakan proyek kolaboratif terhadap proyek yang berkaitan dengan bisnis dari perusahaan tersebut. Manfaatnya, memperoleh wawasan praktis tentang tantangan dan peluang di setiap departemen, membangun hubungan yang lebih baik dengan kolega dari berbagai fungsi, meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan HRD yang lebih informatif. Metode berikutnya juga bisa terlibat atau lebih terlibat dalam rapat strategis. Jadi, perwakilan HRD hadir dalam rapat-rapat strategis perusahaan untuk memahami tujuan, tantangan, dan rencana bisnis. Bagaimana implementasinya? Mengundang manajer HRD atau perwakilan senior untuk menghadiri rapat perencanaan strategis, rapat dewan direksi, atau rapat tinjauan bisnis. Mendorong perwakilan HRD tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan masukan, atau mengajukan pertanyaan. Manfaatnya, mendapatkan informasi langsung tentang arah bisnis perusahaan, memahami bagaimana HRD dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis, meningkatkan visibilitas HRD sebagai mitra strategis. Teknik berikutnya atau metodenya adalah mentoring dengan pemimpin bisnis, yakni membangun hubungan mentoring dengan pemimpin bisnis senior untuk mendapatkan bimbingan dan wawasan tentang manajemen bisnis. Programnya bagaimana? Mengadakan program mentoring formal yang menghubungkan staf HRD dengan eksekutif senior, mengadakan pertemuan rutin dengan mentor untuk membahas isu-isu bisnis yang strategis dan juga yang memiliki tantangan yang cukup besar. Manfaatnya, mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bisnis, membangun keterampilan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, memperluas jaringan profesional. Selanjutnya bisa juga membaca dan riset. Bisa dengan buku, artikel, laporan tentang bisnis, jurnal, industri dan trennya, dan juga tren ekonomi. Implementasinya bagaimana? Bisa berlangganan majalah bisnis, banyak juga sudah digital, jurnal industri, dan laporan riset pasar. Diadakan diskusi kelompok untuk membahas artikel, buku, atau jurnal-jurnal tersebut, kemudian lakukan riset tentang industri, pesaing, dan juga tren pasar. Manfaatnya, memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang berbasis informasi. Bisa juga melakukan analisis data bisnis ya. Semakin kita melakukan analisis, semakin tajam kita bisa mengetahui atau memahami tentang tren bisnis, peluangnya, bagaimana tren pasar, perilaku karyawan, dan juga opportunity dan juga ancaman-ancamannya. Bisa mengikuti pelatihan tentang analisis data, statistik, dan visualisasi data. Kemudian bisa menggunakan alat analisis data seperti Excel, SQL, atau software dari Business Intelligence
untuk menganalisis data-data tersebut. Manfaatnya tentunya banyak, bisa mengidentifikasi pola dan tren yang relevan tentunya dengan HRD, mengukur dampak programnya, dan membuat keputusan HRD yang lebih efektif dan efisien. Metode berikutnya bisa juga melakukan kunjungan lapangan. Ini misalnya datang ke lokasi operasional perusahaan untuk melihat langsung bagaimana bisnis beroperasi. Implementasinya menyusun jadwal kunjungan entah ke pabrik, gedung, toko, retail, atau kantor cabang perusahaan. Bisa dengan melakukan observasi dan wawancara. Manfaatnya semakin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasional perusahaan. Kemudian membangun hubungan yang lebih baik dengan karyawan di berbagai lokasi dan mengidentifikasi area di mana HRD dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Dan untuk para coach dan profesional yang ingin bergabung dengan konten saya bisa menghubungi saya lewat DM ya. Salam, Arianti Afian Rusid.